Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran pengembangan teknologi untuk kelas 9. Ya, sekarang masuk ke materi membuat sebuah program sederhana. Nah, bahasa program yang akan kita gunakan adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Ya, sebagai pembuka atau sebagai pengetahuan awal, HTML ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah situs atau membuat sebuah halaman website. Ya, pengertian HTML atau Hypertext Markup Language merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web. Sebenarnya, dokumen HTML hanyalah sebuah dokumen teks biasa dan disebut sebagai markup language, yakni bahasa yang mengandung tanda tag tertentu yang digunakan untuk mengatur format tampilan suatu dokumen. Simbol markup yang digunakan oleh HTML ditandai dengan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Ya, tadi sudah dijelaskan, HTML ini adalah sebuah bahasa program yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Ya, jadi HTML ini hanya sebagai pendukung saja agar nanti teks-teks yang ditampilkan dalam sebuah website dapat tersusun dengan rapi, atau file-file yang ditampilkan dalam website dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Struktur dasar dari HTML seperti ini biasanya, ya, yang kita lihat dari tanda lebih besar dan lebih kecil atau lebih kecil lebih besar di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tag. Tag dasarnya seperti ini, diawali dengan HTML, kemudian ada head, ya, bagian kepalanya. Di bagian kepala ada title untuk judul. Nah, tulisan judul halaman web ini yang akan ditampilkan di website yang kita buat. Kemudian di body biasanya untuk isi halaman web. Nah, nanti biasanya muncul di dalam websitenya tulisan isi halaman web. Nah, untuk judul halaman web biasanya akan muncul di judul dari website yang kita buat. Kemudian di bawahnya juga ada tutup body dan tutup HTML. Nah, biasanya tag dasar atau struktur dasar dari HTML seperti ini. Ada HTML, ada bagian kepala, head, dan ada bagian isi atau body. Nah, ada 3 yang harus kita perhatikan dalam bahasa HTML. Yang pertama, ada yang namanya tag, tadi sudah kita bahas sedikit. Yang kedua ada elemen, dan yang ketiga ada yang namanya atribut. Yang pertama, kita bahas tentang tag HTML. Ya, sebagai sebuah bahasa markup, HTML membutuhkan cara untuk memberitahu web browser bagaimana suatu teks ditampilkan. Apakah teks itu ditulis sebagai sebuah paragraf, list, atau sebuah link? Dalam HTML, tanda ini dikenal dengan istilah tag. Hampir semua tag dalam HTML ditulis secara berpasangan. Meskipun nanti kita bahas ada beberapa tag yang hanya memiliki satu, tidak berpasang. Tag pembuka dan tag penutup, di mana objek yang dikenai perintah tag berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Objek di sini dapat berupa teks, gambar, maupun video. Ya, penulisan teks berada di antara 2 kurung siku. Ya, jadi sudah dibahas sedikit pengecualian. Beberapa tag tidak berpasangan seperti BR untuk break atau pindah baris atau enter, atau HR untuk horizontal line atau garis horizontal ditulis dengan BR tutup atau HR tutup. Tag ini dikenal juga dengan sebutan self closing tag. Ya, jadi biasanya kayak BR, HR ini tidak berpasangan karena ini perintahnya atau tagnya secara tunggal. Contoh pindah baris, ya, tidak ada elemen di dalamnya atau tidak ada objek di dalamnya. Nah, format penulisan tag biasanya seperti ini. Ya, tag pembuka, terus objek yang dikenai perintah tag,
Kemudian ada tag penutup. Biasanya tag penutup ada penambahan di awalnya garis miring. Ya, contoh ini adalah sebuah paragraf I ini ya tag I ini biasanya digunakan untuk memiringkan huruf. Hanya kumpulan beberapa kalimat. Ya, jadi nanti kalimat atau kata hanya kumpulan beberapa kalimat ini dicetak miring. Kemudian paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Nah, 3 kalimat ini berada di dalam tag B atau bold atau tebal. Ya, jadi kalau kita lihat nanti hasilnya hanya kumpulan beberapa kalimat dicetak miring dan 3 kalimat ini dicetak tebal. Seperti itu. Yang kedua, elemen HTML. Elemen isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Seperti contoh, hanya kumpulan beberapa kalimat adalah elemen dari tag. Elemen tidak hanya berisi teks, namun juga bisa tag lain. Ya, contoh ini adalah sebuah paragraf. Nah, yang dimaksud dengan elemen adalah kata ini adalah sebuah paragraf. Contoh lain dari contoh di atas, ini adalah sebuah paragraf. Ya, merupakan elemen dari tag. Nah, itu yang dimaksud dengan elemen. Meskipun tadi sudah dibahas sedikit, di dalam tag, elemen bisa juga berupa tag lain. Ya, seperti di dalam tag paragraf, dalamnya ada M. Nah, nanti kita bisa cek lah langsung ketika kita berpraktik. Yang terakhir, ada yang namanya atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Informasi ini bisa berupa instruksi untuk warna dari teks, besar huruf dari teks, dan lain-lain. Setiap atribut memiliki pasangan nama dan nilai. Jadi ada nama atribut dan ada value-nya atau nilainya. Dan ditulis dengan cara names atau nama atributnya sama dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1 value, nilainya apa. Ya, value diapit tanda kutip, boleh tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Nah, sebagai contoh seperti ini. Font, ya atau type font. Nah, atributnya adalah color, warna. Terus, value-nya adalah red atau merah. Jadi, kalau kita artikan, type font dikasih atribut warna dengan nilai merah. Nah, nanti yang akan muncul adalah tulisan ini adalah sebuah, gitu kan ya. Nah, ini adalah sebuah ini nanti akan berwarna merah. Contohnya seperti itu. Ya, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nanti jangan lupa ada latihan yang harus dikerjakan. Kita akan coba membuat sebuah file atau ya file website dengan bahasa HTML sederhana. Ya, untuk materinya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.